Kemarin bab ikhlas ya. Kemarin bab ikhlas. Jadi kita ini kalau hidup pasti mati ya, membawa agama. Lah bawa agama itu dibawa dengan ikhlas. Dibawa bahwasanya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dan kita hidup dalam tatanan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan manusia pertama-tama Nabi Allah Adam. Allah lebih dulu ciptakan jin. Allah jadikan jin, terus baru manusia. Dulu ada satu bangsa jin namanya iblis. Dia ini aba wastakbara. Enggak taat kepada Allah, mengabaikan perintah Allah. Yang ketiga itu untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Adam pertama Allah ciptakan. Nabi Adam ini kita manusia ya, sama. Kita punya orang tua sampai Nabi Allah Adam alaihissalam bentuknya begitu. Ada tangan, ada mata, ada telinga ya. Ada di bagian dari diri manusia itu qalb, hati. Ini hati ini yang menggerakkan semua badan kita. Sampai dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rasulullah SAW bersabda Nabi, siapa seorang itu seorang mukmin sebaik-baiknya, dia itu dilihat bagaimana dari hatinya. Hatinya yang baik. Ahsanuhum khuluqan. Mereka yang berhati baik. Nah, ini sekarang mau ngejelaskan Habib apa sih bahayanya keras hati. Ya, jadi kita ini harus meninggalkan perkara-perkara yang membuat hati ini terhijab. Hati ini gagak hijab, nggak tembus, nggak dilihat, kebayaan nggak mau nyamperin, kebayaan nggak mau datang, susah terus, ngerasa gelisah terus, berat pikiran terus, pusing terus, nggak selesai minum obat udah berapa kali berapa hari nggak sembuh, nggak tahu penyakit apa, nggak kelihatan yang namanya hati ini. Ya, jadi kalau orang ngomong di dalam hati jangan, nggak boleh ya. Jadi omongan di dalam itu nggak ada bentuknya, yang dipikirin ya, kalau bahasa ini dipikirin, yang dipikirin apaan, nggak ada bentuk. Artinya bergerak segala macam mikirin sesuatu, jangan diikutin, itu khayal, itu khayalan. Waktu iblis disuruh Allah Subhanahu wa taala sujud ke Nabi Allah Adam, dia mikir. Nah, itu gara-gara ngikutin hati, orang ini terkadang bisa-bisa sampai tersesat, kecuali ya mendengarkan di mana ta'limul muta'alim, kecuali sedang membaca Al-Qur'an. Semuanya khusyuk ketika sholat ya, ketika sholat subuh, zuhur, 5 waktu, itu dengan penuh kekhusyuan, tumanina. Ini iblis mengatakan khalaqtahu min tin. Manusia itu dibuat dari tanah, sedang iblis dibuat dari api. Khalaqtani min nar. Aku dibuat dari api, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat dari api, sedang manusia dibuat dari tanah. Lebih mulia dia. Dia menimbang, memperkirakan bahwasanya api itu lebih daripada tanah. Akhirnya divonis Allah Subhanahu wa taala dilaknat. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang daripada bentuk jin, iblis itu dari api dibuat. Berarti kalau hati ini keras, kita dekat sama setan. Iya, nggak mau sholat, susah sholat. Ini orang kalau didengar suara azan, nggak mau ada gerakan, nggak ngerti, nggak ngeh, ini kesambet ini. Nah, itu diganggu, ada gangguan apa? Iblis laknatullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama-sama dengar azan, yang sebelah tuh nggak suka. Yang sebelah tuh nggak ngikutin azan, karena dia kerjaannya mengganggu manusia.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bersebelahan dikatakan sebagian ulama Mesir bahwasanya Allah jadikan jin dan manusia itu berdampingan bersebelahan. Sebagian mengatakan terlihat, yang satu bilang nggak terlihat jin itu. Begitu. Berarti hati-hati. Makanya kalau mau sholat kenapa baca a'udzubillah? Apa mungkin nggak ada gangguan setan? Ada kan? Nah begitu. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu untuk kita tafakur, memikirkan. Nah hati ini kalau keras ini bahaya. Ya, hati ini harus seperti hatinya Nabi Muhammad. Jadi kita itu melihat tolak ukur segala macam sesuatu, terutama ahsanan nas, sebaik-baik manusia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalqa wa khulqa dikatakan. Penciptaannya dan hati Nabi. Jadi akhlak Nabi Muhammad ini luar biasa. Dikatakan Imam Bukhari, qala Rasul, Nabi mengatakan di kitab Ajamiyus Sahih, man ahya sunnati faqad ahabbani. Jadi kita menghidupkan sunnah Rasulullah bukan hanya dicintai Allah, tapi dicinta Nabi Muhammad, mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad. Kenapa kok dicinta Nabi Muhammad? Karena Allah cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul, Nabi terus mengatakan almar'u ma'amman ahab. Jadi kalau hati kita ini kaku, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, kurang ibadah. Wah udah sholat terlalu sholatnya, berlebihan sholatnya. Lah beb sholat kok berlebihan? Yang dibolehkan berlebihan dalam fadailus sunnah, dalam mengikuti Rasulullah, sengeden-ngedennya boleh. Nggak apa-apa kalau ngikutin Nabi masalah sunnah, tapi kalau masalah wajib jangan. Ini khalik Allah. Diperintahkan Allah qulil haqq walau kana muran. Terus sekonyong-konyong orang harus menjadi bagaimana memaksakan diri, bisa mati, bisa stres, ya nggak kuat. Manusia itu harus ngikutin aturan daripada alimul ulama. Terus banyak bersolawat, ini bulan Sya'ban. Jadi hati ini akan luntur, hati ini akan luluh, akan menjadi makhluk manusia yang baik yang dilihat Allah dengan banyak bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini malaikat-malaikat Allah. Allah mengatakan malaikat-malaikat Allah dan malaikat-malaikat Allah. Allah dan malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qur'an. Al-Qur'an ini dibawa Rasulullah. Agama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia dan Rasul dan penghulu Rasul, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, yang diberi solawat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara kehebatan Allah dalam menentukan perkara. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad wajar, karena Rasulullah Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Begitu. Jadi jangan menyangka-nyangka dalam hidup. Hidup itu bukan sangkaan. Lah kalau hati orang keras, nggak ada ruh di hatinya ini, bahkan auzubillah min dzalik, hati yang mati. Orang kalau udah hatinya mati susah. Nggak ngerti hitam, nggak ngerti putih. Orang yang hatinya mati, diem sendiri, diajakin ngomong nggak nyaut, nggak nyambung. Ya karena hatinya nggak tahu kemana, hilang kemana, ke alam yang mana nggak tahu. Akhirnya nanti gila. Ya, gara-gara kebanyakan begitu Allah murka. Di mana orang itu ingat Allah kalau selalu melamun? Di mana dia bisa ngerti suatu kerjaan yang manfaat? Selalu mubazir, menyia-nyiakan waktu, diem, nggak ada selesai sesuatu yang dipikirkan. Ya, kalau hiburan termasuk hiburan nggak bagus. Hiburan itu nggak baik. Hiburan itu mubah hukumnya, bukan halal. Terus kalau kita mengukur sesuatu yang kita mampu, misal mengangkat satu benda yang berat, kita yakin, keyakinan itu dari hati. Begitu kita angkat itu ternyata nggak kuat, bukan salah hati. Nah itulah hati, hanya memperkirakan sesuatu yang akan dikerjakan badan ini, tapi dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau Al-Quran itu dilihat, sering baca Al-Quran, ngerti bahwasanya kita
Al-Quran itu kitab, bukan buku-buku karangan, ya, bukan buku-buku ataupun kitab-kitabnya ulama, ya, tapi Al-Quran ini kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditaruhnya di tempat-tempat yang tinggi. Jangan naruh kitab ditaruh di lantai aja nggak boleh, apalagi Al-Quran. Kenapa? Karena ia ngerti, hatinya nggak tenang, hatinya gelisah. Hanya orang luar biasa ini. Orang yang sampai segitunya ke Al-Quran ini orang mempunyai wilayah galbun munawwar, hati yang benar-benar dilihat Allah karena keridhaan Nabi Muhammad SAW. Futuhul Arifin, orang yang ngerti bahwasanya hidup ini harus dijalani. Ya, dia harus ngerti bahwasanya setiap waktu ini ada dalam keseharian, setiap bulan, setiap tahun sholat 5 waktu. Ngerti kan, ada zuhur, ada asar, setiap hari. Ini orang mempunyai futuhul arifin, mempunyai pembuka hatinya kepada kebaikan. Udah lah, kalau hatinya keras, kira-kira apa? Mau dibuka pakai apa? Didongkrak akhirnya, ya, karena hatinya rusak. Naudzubillah min dzalik. Kenapa sebabnya? Karena dirinya sendiri. Ia jauh daripada membaca Al-Quran, ia jauh daripada mengerjakan yang wajib yang Allah perintahkan, sholat 5 waktu. Memang kalau kita manusia, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu memang biar gak diganggu dari gangguan syaitan, ya, dari gangguan setan. Lah kalau disuruh baca a'udzubillah gak ada setannya, maksudnya bagaimana? Ada setannya. Makanya disuruh berwudu. Berwudu untuk apa? Sama, untuk gak juga diganggu syaitan, supaya gak mendapat gangguan-gangguan, bisikan apa segala macam. Bisikannya nggak kelihatan, emang nggak kelihatan, namanya jin gaib, ya. Di setan ini yang pertama-tama makhluknya Allah yang mengganggu manusia, ya. Ini hati ini kalau nggak dijaga bahaya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ini yang memasukkan was-was ke hati kita ini, bangsa jin ini, ya. Dia masuk, dia bisikin orang bisikin dia, jadi nggak langsung dari orang, bukan dari orang dulu, bukan minan nas dulu, minal jinnati wan nas dikatakan. Pertama-tama dia biangnya itu, ya, hati-hati. Nah, dengan apa berarti hati ini bisa nggak keras? Banyak sholawat ke Nabi Muhammad SAW. Jadi fadilah kita ini, kita hidup ini akan mempunyai satu hasil. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang lebih untuk diri kita. Lah diri itu ada di dalam diri itu hati. Jadi kalau apa segala macam, gue masih ingat diri, lupa kalau nggak ingat hati. Tapi kalau ingat hati, dia tahu diri. Jadi kalau kita ngomong, aku merasa ini, aku yakin dengan hati, bil qalb, diingat itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita belum yakin dengan hati, berarti kita belum sempurna. La zahir, baru hanya zahir, la batin, belum punya batin. Nah, itu kekurangan, ya, kekurangan. Nah, terus keras nanti hatinya. Orang kalau udah lupa diri, dia akan ngegampang-gampangin terus, numpuk terus. Akhirnya dia nggak sadar. Kalau misal melakukan salah, melakukan dosa, nggak ingat, begitu dihisab mau ingat nggak ingat, ya. Nah, di sana kenapa? Karena diri kita lupa, bukan hati kita lupa. Jadi hati yang nggak dilihat sama Allah, nggak mendapat futuhul arifin. Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Habib Ali pengarang Maulid itu, dia ketika setiap waktu dalam diamnya Habib Ali menghayalkan Rasulullah. Indal khayali Rasulullah ma'i, Ali mengatakan. Berhayalnya Imam Ali Muhammad Al-Habsi ini Nabi Muhammad. Jadi boleh kita kalau memikirkan sesuatu urusan yang ada kebutuhan untuk diri, ya, bukan menyenangkan diri, bukan, untuk kebutuhan. Misal apa? Ilmu, ya, faridah, ini hukumnya fardu. Salat, kita mikirkan salat boleh. Lah kalau mikirkan yang enggak, ini haram hukumnya. Hati-hati, ya, karena mubadiru ikhwanu syaitin dikatakan. Jadi kalau hati kita keras karena kita ini kurang salawat ke Nabi Muhammad SAW. Terus matahari itu Allah buat ketika siang-siang itu pas lagi panas, panas itu kebakar.
rasanya tuh seperti terbakar, maksudnya panas, rasanya panas di badan. Ya, terus akhirnya masuk ke tempat yang teduh, yang sekiranya di atas ada atap, nggak kena itu panasnya, begitu. Itu yang ngerasakan hati. Kalau kepanasan, apa segala macam, ngegigil kedinginan. Begitu malam-malam, apa kabut-kabut dari tempat-tempat yang dingin misal, itu kita ngerasakan dingin. Itu yang pertama ngerasakan hati. Mau panas kayak mau dingin segala macam, tapi kalau orang udah keras hatinya nggak ngaruh. Berarti hati-hati, mau dia melakukan amal apa segala macam, kalau hati ini terhijab, berarti nggak kebuka. Berarti meminta kepada Allah, doa kepada Allah, supaya hatinya nggak keras. Allahumma sabbitna qalbi ala dinik. Ya Allah, tenangkan, kuatkan hati, ketetapan hatiku dalam agamamu. Agama ini bukan berarti terus rukun sholat, rukun iman, bukan. Agama itu sesuatu yang dibawa sampai mati, sampai akhirat nanti, terus berketurunan sampai kiamat, yang dibilang menyelamatkan itu agama. Din dalam bahasa Arab dikatakan begitu.